Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnadianti dari Prodi Ekonomi A, Kampus Pancasakti D. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tugas UAS yang berjudul Strategi Pembelajaran. Pengertian strategi dan pembelajaran. Strategi menurut sederhananya adalah cara melakukan sesuatu. Pembelajaran adalah cara melibatkan para pembelajar dalam kegiatan belajar mengajar tertentu. Sedangkan menurut istilah, strategi adalah rencana tindakan atau rangkaian kegiatan termasuk penggunaan metode dan penempatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran, dan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan. Belajar bertujuan untuk proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Strategi pembelajaran di ruang kelas. Yang pertama, ada presentasi. Dalam suatu presentasi, sebuah sumber menyajikan, mendramatisasi, dan menyebarkan informasi pada pembelajar. 2. Diskusi. Sebagai salah satu strategi, diskusi adalah gagasan dan opini di antara para siswa atau guru. 3. Latihan dan praktik. Tujuan dari latihan dan praktik adalah bahwa para siswa menguasai atau mempelajari informasi tanpa kesalahan. 4. Belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan strategi pengelompokan di mana para siswa bekerja sama untuk saling mendapatkan keuntungan potensi belajar anggota lainnya. 5. Permainan. Permainan memberikan lingkungan kompetitif yang di dalamnya para pembelajar mengerti aturan yang telah ditetapkan saat mereka berusaha mencapai tujuan pendidikan yang menantang. 6. Integrasi. Sebagai seorang guru, biasanya menggunakan teknologi media untuk membantu para peserta didik dalam ruang kelas. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Pertama, ada guru. Guru adalah pelaku pembelajaran, sehingga dalam hal ini, guru merupakan faktor yang terpenting dan ditantang. Gurulah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran. 2. Peserta didik. Peserta didik merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar untuk mengembangkan potensi kemampuan menjadi nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. 3. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran merupakan media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berupa materi yang tersusun secara sistematis dan dinamis, sesuai dengan arah, tujuan, dan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan tuntunan masyarakat. 4. Kegiatan pembelajaran. Agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal, maka dalam menentukan strategi pembelajaran, perlu dirumuskan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan strategi standar proses pembelajaran dan kurikulum. Yang kelima, ada metode. Metode adalah salah satu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. 6. Ada sarana pembelajaran. Keberhasilan implementasi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik juga dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sarana belajar yang meliputi ruang kelas, tempat duduk siswa, media, dan sumber belajar. Ketujuh, ada alat. Alat yang digunakan dalam pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangkaian mencapai tujuan pembelajaran. Kedelapan, ada evaluasi. Komponen evaluasi merupakan komponen yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan tercapai atau belum. Juga berfungsi sebagai umpan balik untuk
memperbaiki strategi yang telah ditetapkan. Keuntungan dan kerugian strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik. Yang pertama yaitu keuntungannya. Dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik menekankan pada aktivitas siswa secara optimal, yaitu bahwa dalam keseimbangan antara aktivitas fisik, mental, emosional, dan juga aktivitas intelektual dengan tujuan untuk memperoleh hasil belajar berupa perpaduan antara aspek kognitif, efektif, psikomotorik secara seimbang. 2. Kelemahan. Dalam strategi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik, pada aktivitas siswa, aktif dan tidak aktifnya siswa berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran, hanya siswa yang mengetahuinya secara pasti. Karena keaktifan siswa, ada yang diamati secara langsung dan tidak langsung. Kesimpulan strategi pembelajaran adalah proses belajar mengajar berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Strategi pengajaran yang berorientasi pada peserta didik dirancang untuk menyediakan sistem belajar yang fleksibel sesuai dengan kehidupan dan gaya belajar siswa. Lembaga pendidikan dan guru tidak berperan sebagai sentral, melainkan hanya sebagai penunjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik adalah guru, peserta didik, bahan pelajaran, kegiatan pembelajaran, metode, alat, sumber pembelajaran, evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada peserta didik terhadap kelebihan dan kekurangannya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.